Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Bayu Saputra. Saya berasal dari kelas manajemen 1P. Nah, di sini dengan nomor NIM saya 2020111607. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pendidikan agama Islam, yang saya akan menjelaskan tentang Islam, HAM, dan demokrasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya nih kalau kita tahu apa sih itu Islam, apa itu HAM, dan apa itu demokrasi. Nah, kita simak yuk. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah apakah itu Islam. Apa sih itu Islam? Nah, Islam adalah salah satu agama yang ada di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, yang ada di dunia. Dan siapa yang menerima atau membuka hati mereka untuk agama Islam ini, yang nantinya untuk dijadikan pedoman mereka untuk hidup di dunia. Nah, seperti itu. Baik, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu apa sih itu HAM, apa sih itu hak asasi manusia. Baik, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri kita atau manusia sejak lahir, yang bersifat absolut dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Bahkan orang tertinggi nomor 1 dunia pun tidak berhak untuk mengganggu hak asasi manusia tersebut, karena bersifat universal dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah hak asasi manusia. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Nah, apa sih itu demokrasi? Nah, demokrasi di sini adalah suatu wadah untuk kita menyelesaikan satu perkara atau satu masalah yang di dalamnya terdapat sekelompok orang untuk bermusyawarah untuk mencapai satu mufakat. Nah, jadi dalam demokrasi ini kita dituntut untuk saling membuka pikiran kita, saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk disetujui ataupun sebaliknya. Nah, seperti itu. Karena di dalam demokrasi ini kita mencari yang namanya mufakat. Mufakat itu apa sih? Yaitu kesepakatan orang-orang yang ada dalam demokrasi tersebut. Nah, misalkan ya, kita ada satu masalah nih. Katakanlah masalah yang kita hadapi ini pandemi nih. Nah, bagaimana sih cara kita menghadapi pandemi corona ini agar cepat berakhir gitu? Nah, kita bermusyawarah gitu, kita berdemokrasi bersama-sama gitu. Bermusyawarah, bermufakat, nah untuk mencapai apa? Mencapai satu solusi, yang dimana solusi tersebut nanti bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tapi tanpa menimbulkan masalah baru loh ya, yang disebut dengan win-win solution. Nah, seperti itu. Nah, oke, di atas sudah saya sebutkan apa sih pengertian Islam, HAM, dan demokrasi. Baik, kita lupakan tentang pengertian Islam, HAM, dan demokrasi. Baik, kita akan lanjut ke subbab selanjutnya gitu. Apa sih pentingnya hak asasi manusia dan apa sih pentingnya demokrasi gitu kan? Pasti rekan-rekan banyak yang bertanya, apakah HAM itu penting? Apakah demokrasi itu penting? Saya jawab penting. Karena apa? HAM, hak asasi manusia, namanya juga hak asasi manusia, yang di dalamnya diatur untuk hak-hak kita para manusia gitu. Nah, dengan adanya HAM ini kita dapat dilindungi gitu, dan kita dapat hidup aman, bebas, adil gitu, tanpa menyimpang dari hak asasi manusia gitu ya kan. Dan demokrasi, apa sih pentingnya demokrasi gitu? Demokrasi sangat penting karena apa? Karena untuk mencapai mufakat, solusi kita perlu musyawarah dan demokrasi itu. Karena kalau kita tidak demokrasi, tidak musyawarah, tidak mencapai mufakat, maka solusi yang disebutkan oleh satu orang atau diusulkan oleh satu orang ini, itu nanti akan jadi pro dan kontra. Nah, itu akan menimbulkan satu perpecahan atau satu konflik di mana kita bisa berperang dengan saudara kita sendiri. Nah, yang kita tidak inginkan adalah hal-hal seperti ini. Makanya demokrasi itu sangat penting. Begitu juga dengan HAM. Nah, itu penjelasan saya mengenai pentingkah HAM dan demokrasi. Nah, menurut saya itu memang sangat-sangat penting. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas lebih lanjut nih ya. Nih, dalam Islam itu ada hukuman-hukuman yang mungkin terkesan atau dianggap melanggar hak asasi manusia. Apa saja sih hukuman-hukuman tersebut? Nah nih, salah satunya ada hukuman mati, hukuman pancung, hukuman rajam, dan ada lain-lain lagi gitu. Misalkan potong tangan gitu ya kan, untuk orang yang suka mencuri. Nah itu, dan masih banyak yang lainnya gitu. Nah, apakah itu tidak melanggar HAM? Karena apa? Karena itu sudah menyalahi aturan seperti itu, misalkan dianggap seperti itu. Nah,
bagaimana tanggapan Islam tentang itu? Katanya Islam mendukung adanya hak asasi manusia. Nah, kenapa menimbulkan atau menciptakan hukuman-hukuman yang melanggar HAM? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Mari kita bahas lebih lanjut dan tetap saksikan video ini. Oke, kita jawab pertanyaan yang di atas tadi ya. Nah, di dalam Islam itu ternyata diperbolehkan. Karena apa? Karena di dalamnya sudah terdapat syariat-syariat atau aturan-aturan yang telah diatur dalam Islam. Karena apa? Karena hukuman tersebut diberlakukan karena adanya hudud. Apa sih itu hudud? Yaitu sanksi dari kemaksiatan yang macamnya itu berbagai macam, banyak sekali. Karena apa? Karena hudud adalah sepenuhnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam Islam itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat-syariat Islam gitu. Sesuai dengan apa sih tindak pidananya gitu. Nah, dalam macam-macamnya itu ada banyak. Nah, untuk macamnya, nah ini simak selanjutnya ya. Nah, untuk macamnya sendiri itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah zina. Saya yakin semua agama yang ada di dunia ini melarang adanya perzinaan. Yang kedua, yaitu menuduh orang berzina. Nah, menuduh orang berzina ini sama aja dengan memfitnah, yang artinya memfitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Nah guys, lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau dipikir secara logika nih, lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, setimpal nggak sih kalau hukuman yang kita berikan sesuai dengan syariat Islam yang tadi? Kalau fitnah itu jatuhnya lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kita dipikir secara logis, hukuman itu juga pantas-pantas saja, fine-fine saja gitu loh. Karena apa? Belum tentu orang yang fitnah itu mentalnya baik gitu. Terus juga korelasinya itu sangat panjang. Misalkan saya dituduh gitu, saya bekerja di suatu perusahaan, nama saya menjadi jelek, terus mental saya menjadi down gitu. Untuk mengembalikan semua itu juga bukan butuh waktu yang sedikit, itu butuh waktu yang sangat lama gitu. Untuk memulihkan, untuk mengembalikan kepercayaan itu juga sangat-sangat lama dan sangat sulit gitu. Saya rasa hukuman yang ditimpakan sesuai dengan syariat Islam itu sudah pantas gitu. Karena apa? Karena itu lebih dari pembunuhan. Nah, itu begitu penjelasan dari saya. Nah, oke. Untuk yang kedua ini ada kisos nih. Ini apa sih yang dinamakan kisos? Nah, itu adalah hukuman pembalasan. Misalkan nih ya, hukuman misalkan nyawa dibalas dengan nyawa, darah dibalas dengan darah, rasa sakit dibalas dengan rasa sakit. Aduh nyesek banget ya. Nah, misalkan nih ibaratnya nih, ada seseorang yang membunuh seseorang ibu sampai ibu itu tewas. Nah, si keluarga ini tidak terima dan dia menuntut balas atau menuntut keadilan dengan cara sama, dihukum mati. Dalam Islam itu diperbolehkan. Karena apa? Karena kalau tidak dengan begitu, si pembunuh ini nantinya, kalau misalkan dia sudah keluar dari penjara atau jeruji besi ataupun hotel prodeo, itu dia akan ada kemungkinan untuk mengulangi kesalahannya tersebut. Dan Islam menetapkan hukuman tersebut karena apa? Atas dasar apa? Dengan pengharapan apa? Dengan pengharapan kalau dia tidak akan melakukan hal tersebut lagi dan tidak ada korban-korban lainnya. Kalau dia masih hidup, akan ada kemungkinan akan ada setan yang mengganggu, membisiki kupingnya, menggelitik hatinya untuk melakukan hal yang sama. Nah, jadi dalam Islam sudah jelas kalau hukuman tersebut itu diperbolehkan karena ada hal yang logis, ada alasan yang logis untuk melakukan melakukan hukuman tersebut seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 juga sudah dijelaskan mengenai kisos ini guys. Nah, yang berbunyi dengan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudatannya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang memberi maaf membayar atau diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Bagi barang siapa yang melampaui batas suatu itu, maka baginya siksa yang sangat perih. Nah, ini sudah jelas ya, sudah ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dan juga di Quran surat Al-Makiyah ayat 45 yang berbunyi, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau At-Taurat
bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, berikut sudah jelas mengenai HAM dalam Islam. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demokrasi dalam Islam. Simak lebih lanjut dan tetap saksikan video ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas demokrasi dalam Islam. Karena kita sudah tahu apa sih itu demokrasi dan Islam itu apa. Nah, berarti demokrasi dalam Islam itu adalah pemerintahan yang sesuai dengan syariah Islam atau aturan-aturan Islam. Nah, di dalamnya itu ada apa saja sih? Salah satunya adalah keadilan, ya kan? Keadilan, saya rasa bukan hanya di dalam Islam, tapi di dalam agama-agama lain pun keadilan itu juga ada, gitu. Nah, keadilan menurut Islam itu seperti apa gitu? Seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat bijaksana, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Nah, itu yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 90. Nah, dalam Islam kita diajarkan untuk bersikap adil. Mau kita berada di atas, mau kita berada di bawah, mau kita siapa, mau kita menjadi presiden atau siapapun, kita harus bisa bersifat adil kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam Islam sudah ditekankan bahwa kita juga harus bersifat adil. Demokrasi dalam Islam harus pemerintahan yang adil dan makmur, seperti yang tertuang dalam ideologi negara kita, itu Pancasila. Adil dan makmur. Nah, itu ya kan, seperti itu. Nah, selanjutnya nih, kita harus bersikap amanah. Dalam demokrasi, pemerintahan kita juga harus bersikap amanah gitu ya kan. Karena kepercayaan itu yang diberikan kepada orang lain, kepada kita, nah, itu sangat mahal harganya dan tidak bisa dibeli. Sekali orang tidak percaya kepada kita, maka jangan harap Anda bisa mengembalikan dengan mudah kepercayaan tersebut. Yang seperti dijelaskan dengan di dalam surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan harusnya merasa prihatin, bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Nah, jadi gini, amanah di sini artinya misalkan kita diberikan amanah kepada orang lain. Misalkan ya, saya diberikan uang 250.000 untuk diberikan kepada yang yang membutuhkan gitu. Nah, tapi saya pikir gini, orang yang membutuhkan gitu, saya juga membutuhkan, karena pada saat itu mungkin saya lagi mau bayar utang tapi nggak punya duit. Nah, kebetulan ada bapak-bapak ini gitu ngasih uang kepada saya 250.000 gitu. Nah, daripada saya kasih orang lain, saya simpan aja uang itu untuk bayar utang saya, karena saya juga butuh. Nah, seperti itu. Misalkan seperti itu ya kan. Nah, itu berarti tandanya saya tidak amanah gitu. Saya tidak amanah karena si bapak ini menyuruh saya untuk mengasihkan kepada orang ini, tapi tidak saya kasihkan, tapi saya malah pakai sendiri. Nah, itu berarti saya tidak amanah. Di dalam Islam hal tersebut dilarang, dan sudah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 58. Dan ada lagi, misalkan jual beli jabatan. Nah, dalam Islam jual beli jabatan itu dilarang. Karena apa? Karena itu sudah menyimpang dari aturan-aturan, bahkan aturan negara pun itu sudah menyimpang gitu ya kan. Dan itu juga orangnya tidak amanah. Kalau kita saja sudah bisa menjual beli jabatan, nanti kalau kita sudah menjabat, apakah kita juga bisa menjalankan jabatan tersebut dengan baik? Saya rasa tidak. Karena apa? Karena Anda mendapatkan jabatan tersebut bukan dengan keringat atau kerja keras Anda sendiri, melainkan dengan membeli jabatan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya nih, adanya tanggung jawab dalam suatu pemerintahan. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, kita perbuat, dan kita ucapkan gitu ya kan. Misalkan si Presiden Indonesia, misalkan Bapak Jokowi mengeluarkan peraturan presiden atau keputusan presiden, Kepres nomor berapa bla 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 bla.
tetapi beliau sendiri melanggar. Nah, itu dia tidak konsisten terhadap omongannya, dan beliau tidak bertanggung jawab atas apa yang dikeluarkan, dan itu melanggar aturan dalam Islam. Nah, seperti itu sama sekali hal yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam pemerintahan kita harus bertanggung jawab. Kalau kita berucap A, ya kita harus melakukannya A. Kalau kita berucap B, kita harus melakukan B. Jangan kita berucap A tapi melakukannya B. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adanya kebebasan. Nah, di sini kebebasan yang dimaksud berarti bukan bebas lepas tanpa batas ya, seperti lagunya Pak Haji Rhoma Irama. Yang dikatakan bebas di sini adalah setiap orang, masyarakat itu diberi hak kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Nah, seperti yang saya bilang pertama ke awal tadi, yang pada saat pengertian demokrasi. Nah, kebebasan berpendapat, kita itu bebas berpendapat, menyalurkan aspirasi, tetapi bukan bebas menghujat loh ya. Bukan berarti kita bebas berpendapat, kita bebas ngomong, kita ngomongnya ngasal, itu tidak dibenarkan. Di dalam Islam itu tidak dibenarkan. Bahkan di luar Islam pun itu juga tidak dibenarkan, seperti itu ya kan. Nah, kita diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapat kita, apa isi hati kita gitu. Misalkan seperti kemarin, tempo lalu DPR mengeluarkan suatu peraturan gitu ya kan. Nah, itu diprotes oleh mahasiswa, oleh para buruh, para pekerja dan lain sebagainya. Itu mereka menyalurkan aspirasi atau pendapatnya. Nah, seperti itu kita diberi kebebasan, tetapi dengan cara yang baik, bukan seperti anarkis seperti yang tempo lalu terjadi ya, adanya pembakaran, adanya perusakan. Itu sangat-sangat anarkis dan itu sangat disayangkan, karena di dalam Islam itu Islam cinta damai, Islam itu indah, tidak mencemooh sana sini, tidak merusak sana sini. Jadi adalah tersebut itu sebenarnya tidak diindahkan di dalam Islam. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya meminta maaf atas kehilafan atau kekurangan atau kebelibet-belibetan saya berbicara. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.